Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Alimuddin. Sekarang saya akan membahas tentang kombinatorik yang merupakan pembelajaran bagian dari peluang. Dasar-dasar kombinatorik. Pertama kita bahas adalah kaidah pencacahan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah menentukan banyaknya cara yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Dalam menyakal perhitungan, banyak cara ini dapat dilakukan tanpa harus membuat daftar unsurnya satu persatu. Aturan perkalian atau pengisian tempat. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan suatu pengembang perumahan memiliki 4 model rumah, M1, M2, M3, dan M4. Sementara itu, lokasi yang tersedia ada 3 tempat, yaitu T1, T2, dan T3. Ada berapa banyak pasangan model rumah dan lokasi yang dapat disusun? Beberapa cara dapat dilakukan untuk menentukan banyak susunan. Yang pertama adalah dengan strategi tabel. Seperti yang Anda lihat, kita pasangkan M1 dengan T1, diperoleh M1 T1. Kemudian M1 dan T2 kita pasangkan, dan seterusnya, sehingga terakhir adalah kita pasangkan M4 dan T3. Ini adalah cara strategi dengan menggunakan tabel. Yang kedua adalah strategi dengan menggunakan diagram. Ini model rumahnya M1, M2, M3, dan M4. Kemudian kita pasangkan dengan tempatnya, yaitu T1, T2, dan T3, sehingga membentuk seperti ini. Kita pasangkan M1 dengan T1, diperoleh M1 T1. Kemudian M1 dengan T2 diperoleh, dan seterusnya, sehingga membentuk 12 pasangan dengan cara atau strategi diagram. Dari diagram pohon yang dibuat diperoleh 12 pasangan berbeda model dan lokasi rumah, yaitu M1 T1, M1 T2, M1 T3, dan seterusnya sampai M4 T3. Terdapat 12 pasangan. Strategi pasangan turut. Misalkan himpunan model dan lokasi berturut-turut adalah M1, M2, M3, dan 4, dan himpunan T-nya adalah T1, T2, dan T3. Dengan menggunakan perkalian kartesius antara dua himpunan diperoleh M kali T sama dengan M1 T1, M1 T2, M1 T3, dan seterusnya, dan M4 T3. Sehingga diperoleh banyaknya anggota M kali T sama dengan 12, di mana 12 itu adalah 4 kali 3. 4-nya adalah model rumah dan 3-nya adalah tempat. Dari strategi di atas dapat disimpulkan, misalkan terdapat N tempat tersedia dengan K1 menyatakan banyak cara untuk mengisi tempat pertama, K2 menyatakan banyak cara untuk mengisi tempat kedua, K3 menyatakan banyaknya cara untuk mengisi tempat ketiga, dan seterusnya, dan Kn menyatakan banyak cara untuk mengisi tempat Kn, maka banyaknya cara untuk mengisi N tempat yang tersedia secara keseluruhan adalah K1 kali K2 kali dan seterusnya kali Kn. Nah, itu yang disebut dengan
aturan perkalian atau kaidah perkalian. Kita lihat contoh pertama nih. Seorang anak memiliki 3 pasang sepatu, 4 celana, dan 5 baju. Berapa cara anak tersebut memakai sepatu, celana, dan baju? Maka jawabannya, banyaknya cara seorang anak memakai 3 pasang sepatu, 4 celana, dan 5 baju ada 3 kali 4 kali 5 sama dengan 60 cara. Contoh 2. Dari angka-angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 8 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka. Berapa banyak bilangan yang dapat dibuat jika A. Boleh berulang, B. Tidak boleh berulang. Penyelesaian untuk 2A, angka tersusun dapat diisi 8 angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian untuk angka puluhan dapat diisi oleh 8 angka juga, yaitu 1, 2, 3, sampai 8. Dan untuk angka satuan juga dapat diisi oleh 8 angka, yaitu 1, 2, 3, dan 8. Jadi, banyaknya bilangan yang dapat dibuat ada 8 kali 8 kali 8. Ada 512. Misalnya 238, 345, dan seterusnya. Itu jumlahnya ada 512. Penyelesaian 2B. Angka ratusan dapat diisi oleh 8 angka, yaitu 1, 2, 3, dan 8. Untuk angka puluhan dapat diisi oleh 7 angka saja, karena satu angka sudah menempati posisi ratusan. Misalnya angka satunya sudah menempati angka ratusan, maka tidak boleh menempati posisi puluhan karena tidak boleh berulang. Angka untuk satuan dapat diisi oleh 6 angka saja. Kenapa? Karena 2 angka sudah menempati posisi ratusan dan satuan. Misalnya angka 1 dan angka 2 ini sudah menempati ratusan dan puluhan, maka yang belum menempati posisi satuan ada 6 angka. Dengan demikian, banyaknya bilangan yang dapat dibuat ada 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336. Itulah kaidah perkalian dan contoh-contohnya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami. Nanti kita akan bahas contoh-contohnya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.